Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulfa Silviana dengan NIM 931205919. Di sini saya akan menjelaskan makalah mengenai penyelesaian sengketa ekonomi kelompok 3 dengan tema sejarah lahirnya peraturan tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sejarah lahirnya peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016. Sejalan dengan pertimbangan lahirnya Perma nomor 14 tahun 2016, yaitu bahwa perkembangan hubungan hukum di Indonesia di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian menggunakan prinsip Indonesia syariah, mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, jalan dengan perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa di antara pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa di antara para pihak yang berkaitan dengan perjanjian yang menggunakan akad syariah. Dalam perkembangannya, terutama perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah dan perda lainnya, di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Oleh karena itu, Rezen Islas Reglement dan Registerlement for the Wittgenstein tidak mengatur dan tidak membedakan antara nilai objek material yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkara memerlukan waktu yang lama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, lahirnya Perma nomor 14 tahun 2016 merupakan regulasi yang mengatur secara jelas tentang penanganan perkara ekonomi syariah. Sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 2 yang menyebutkan perkara ekonomi syariah dapat dilakukan dengan bentuk gugatan sederhana dan gugatan dengan cara biasa. Berkaitan dengan pemeriksaan perekonomian ekonomi syariah sebagaimana diatur pasal 3 ayat 3 Perma nomor 14 tahun 2016. Dijelaskan, tetapi berpedoman kepada hukum syara berlaku yaitu Har dan Riks, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung ini, artinya untuk memeriksa perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana, berpedoman atau mengacu Perma nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Yang kedua, kita akan bahas mengenai perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hukum Islam memiliki akar yang kuat di Indonesia. Hukum Islam ada sejak Islam dalam Indonesia abad ke-7 Masehi. Ia tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat. Bahkan antara keduanya saling mempengaruhi. Selain itu juga hukum Islam kontemporer banyak menyerap konsep yang berasal dari Barat. Sebelum kekuasaan hukum Islam dapat menjadi sumber hukum nasional bersama sumber-sumber lainnya yang sudah lama hidup sebagai kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hukum Islam dalam bidang perdataan terutama menyangkut hukum keluarga tetap berlaku bagi umat Islam. Bagaimana telah dijadikan politik hukum pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1848 sejauh pemeluk Islam melakukan bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan itu disebabkan adanya kesadaran umat Islam sendiri untuk melaksanakannya, melainkan bukan dari pemerintah. Dari dua materi tersebut dapat disimpulkan sejalan dengan pertimbangan lahirnya Perma nomor 14 tahun 2016, yaitu bahwa perkembangan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, sejalan menggunakan prinsip-prinsip syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, menimbulkan sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah,
khususnya sengketa di antara para pihak yang bertikai. Dalam perjanjian menggunakan adat syariah dalam perkembangan, terutama perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah perdata lainnya. Di masyarakat, membutuhkan proses penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Oleh karena itu, Herr dan Rick tidak mengatur dan tidak membedakan antara nilai objek material yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkara memerlukan waktu yang cukup lama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, lahirlah Perma nomor 14 tahun 2016 yang merupakan regulasi yang mengatur secara jelas tentang penanganan perkara ekonomi syariah sebelum kekuasaan hukum Islam dapat menjadi sumber hukum nasional berdasarkan sumber-sumber lainnya yang sudah lama hidup sebagai kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hukum Islam dalam bidang keperdataan terutama menyangkut ekonomi syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.